Selamat pagi Ulan. Selamat pagi Pak Utu. Gimana kabarnya nih? Kok mukamu kelihatan kusut banget tuh? Nggak ada ceria-cerianya. Aduh, aku lagi stres nih Pak. Ah, UTS tinggal seminggu lagi. Tapi aku nggak yakin materi yang aku pelajari itu rasanya makin aku belajar tuh malah makin bingung Pak. Aku bisa merasakan ini berat buat kamu. Kamu merasa cemas karena ujian sudah dekat, tapi belum merasa siap dengan semua materinya. Kan begitu ya? Iya nih Pak, aku juga takut bikin kecewa orang tuaku. Mereka tuh berharap aku dapat nilai yang bagus. Soalnya mereka udah biayain kuliahku, udah berjuang nyari uang buat biayain kuliahku. Aku ngerti, Ulan. Kamu ingin memberikan yang terbaik untuk orang tuamu karena kamu menghargai pengorbanan mereka. Memang dalam budaya kita sering ada perasaan yang kuat untuk membalas apa yang sudah diberikan sama orang tua, kebaikan mereka. Kan gitu ya? Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana Pak. Materinya tuh banyak banget. Dan tiap lihat catatan tuh rasanya aku tambah pusing. Kalau kamu pikirkan pelan-pelan, mungkin ada satu atau dua mata kuliah yang bisa kamu prioritaskan. Apa ada topik yang kamu rasa lebih perlu fokus dibanding dengan yang lain? Hmm, mungkin aku bisa mulai dari mata kuliah metodologi penelitian dulu deh, Pak. Soalnya itu sih yang paling aku lemah. Itu langkah yang bagus. Dan bagaimana kalau kamu buat rencana belajar sederhana untuk 1 minggu ke depan? Kita bisa mencobanya buat sama-sama kalau kamu mau. Wah, iya juga ya, Pak. Kalau ada rencana, mungkin aku nggak bakalan terlalu panik ya. Aku bakal coba mulai deh to-do list hari ini. Bagus sekali, Ulan. Aku yakin kamu bisa menghadapinya. Satu langkah demi langkah. Kalau nanti kamu merasa kewalahan lagi, ingat, kamu selalu bisa minta bantuan atau cerita sama aku. Makasih banyak Pak Putu. Rasanya tuh aku udah lebih lega setelah ngobrol sama Pak Putu. Tentu, Ulan, kamu sudah berusaha keras dan itu patut diapresiasi semangatnya. Ya, aku percaya kamu bisa kok dan yakin aku pasti ada di sampingmu untuk mendukungmu dan siap Siap. membantumu. Terima kasih banyak ya Pak Putu. Besok aku kabarin lagi ya. Oke deh, Ulan. Terima kasih. Kita cukup dulu ya. Besok kita sambung lagi atau kapan-kapan. Siap, Terima terima kasih. kasih Pak. Selamat pagi. Pagi. Selamat siang, Ulan. Siang Pak Putu. Aduh, kok siang-siang tuh main nelpon ini. Pasti ada mumet nih. Mukamu juga kelihatan kusut lagi nih. Pak, aku udah coba bikin jadwal belajar, tapi malah makin stres. Rasanya kayak energiku tuh habis terus, Pak.
Bukan sudah berusaha dengan keras ya, tapi justru makin merasa capek. Karena itu merasa berat banget buat kamu. Aku pikir awalnya cuma soal disiplin aja, Pak. Tapi selalu ada hal kecil yang bikin aku gagal. Kadang aku mikir, jangan-jangan emang aku nggak sanggup. Muncul pikiran kalau mungkin kamu nggak cukup kuat. Aku dengar seperti itu ya, Ulan. Aku lihat teman-teman bisa jalan terus, belajar terus. Sementara aku stuck di titik yang sama, Pak. Seolah-olah dunia terus bergerak, tapi kamu diam di tempat. Dan itu mungkin berat yang kamu rasakan. Kan gitu ya? Aku coba cerita ke temen, tapi seringnya cuma dibilang, ya sabar aja. Atau, udah, semua orang juga rasa stres. Rasanya gak benar-benar didengerin, Pak. Ulan, waktu kamu cerita, yang kamu butuhin itu didengerin, bukan dikasih jawaban cepat. Tapi malah dapat respon yang bikin makin merasa sendiri. Pastinya begitu ya. Aku cuma pengen ada orang yang hadir, bukan cuma ngasih nasihat aja, Pak. Dan untuk saat ini, buatmu yang lebih penting sekarang adalah punya tempat aman. Ruang buat jadi diri sendiri. Bahkan pas kamu lagi rapuh-rapuhnya, nggak harus nunjukin kalau kamu kuat terus. Kadang aku capek sama tekanan buat kelihatan kuat, Pak. Daripada sama tugas-tugasnya sendiri. Daulan, jangan bersedih begitu. Jadi bukan cuma capek fisik, hatimu juga lelah karena harus terus jaga tampilan kuat di depan orang lain. Mana Ulan? Dan kenapa sama Pak Putu tuh aku bisa cerita. Mungkin karena Pak Putu nggak langsung nilai aku atau nasihatin aku, Pak. Yang kamu butuhin sekarang memang bukan solusi cepat, tapi seseorang yang hadir, mau mendengarkan, dan mau menerima keluh kesahmu. Bulan, meski kamu lelah banget, kamu tetap datang dan cerita, tetap menghubungi saya dan bercerita. Itu membuatku, itu merupakan suatu bentuk keberanian yang sangat besar. Saya sangat mengapresiasi itu semua. Berani cerita gini tuh, aku merasa kayak lemah, Pak. Eh, Ngeluh itu bukan tanda kamu lemah, Bulan. Justru
Itu bukti kamu jujur sama diri sendiri. Dan itu memang butuh kekuatan. Jadi, kan berarti aku gagal ya, Pak. Bukan sama sekali. Hari ini kamu sudah cukup hanya dengan jati diri sendiri. Nggak harus kuat, nggak harus sempurna. Tersenyum sudah luar biasa itu. Terima kasih ya, Pak. Aku nggak nyangka bisa cerita sebanyak ini sama Pak Putu. Rasanya agak lebih lega sih, Pak. Kesulan. Besok atau minggu depan, kalau kamu masih mau cerita, aku tetap ada di sini buatmu. Mungkin Siap, kalau ada saat-saat yang sangat menggelisahkan, hubungi saja. Setiap waktu, aku bersedia untuk membantumu, Wulan. siap. Makasih ya, Pak Putu. Nanti aku kabarin lagi. Oke, terima kasih. Cukup dulu ya. Selamat sore, Wulan. Terima kasih. Selamat sore, Pak. T3. Halo Pak Putu, selamat sore. Gimana kabarnya nih? Selamat sore, Wulan. Wah, sudah senyum-senyum. Kabar saya baik, Wulan. Saya senang bisa mendengar suara Wulan hari ini. Wulan, kalau nanti kamu mau, kita bisa pelan-pelan cari cara biar bisa bebanmu nggak terasa berat sekarang. Tapi ingat, langkahnya boleh kecil, nggak perlu terburu-buru, Wulan. Aku pikir aku cuma kurang disiplin aja Pak. Tapi makin aku paksa, makin aku ngerasa capek sendiri Pak. Kamu kan sudah berusaha keras, tapi malah makin ngerasa lelah. Itu memang berat banget, Wulan. Kadang aku lihat teman-teman kok kayak bisa terus maju, sementara aku stuck di tempat yang sama Pak. Ya, seperti kemarin yang kita bahas. Seolah-olah dunia terus bergerak, tapi kamu merasa diam di tempat. Dan itu semakin berat, kan begitu ya? Aku cuma pengen ada orang yang dengerin Pak. Bukan cuma ngasih nasihat aja. Kemarin juga kita sudah pernah bahas. Yang kamu butuhin sekarang ini memang bukan solusi yang cepat. Tapi memang kamu membutuhkan seseorang yang hadir, mau mendengarkan, dan mau menerima kamu dengan apa adanya saat ini. Mau mendengarkan keluhannya dan lain sebagainya. Kadang aku lebih capek karena harus kelihatan kuat Pak, daripada karena tugas-tugasnya sendiri. Ya, bukan cuma pas capek fisik pastinya, tapi hatimu juga lelah karena harus terus menjaga tampilan kuat di depan orang lain. Itu sudah pasti. Aku gak nyangka aku bisa cerita sebanyak ini sama Pak Putu. Rasanya agak lebih lega, Pak.
Terima kasih Wulan. Sudah mau cerita kayak gini. Aku tahu nggak gampang buat kamu semua ini. Besok atau minggu depan, kalau kamu masih mau cerita, aku tetap ada di sisimu, membuat kamu, mendengarkan kamu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan. Kita nggak perlu janji besar, Wulan. Cukup satu langkah kecil saja. Minggu ini kamu coba kasih ruang buat istirahat tanpa merasa bersalah pada dirimu. Menurutmu itu sesuatu yang mungkin yang bisa kamu coba. Kayaknya aku bisa coba deh, Pak. Walaupun mungkin rasanya agak aneh. Aneh itu wajar. Yang penting kamu nggak sendiri, Wulan. Aku selalu bilang begitu. Kamu nggak sendiri, Wulan. Aku ada di sini. Kalau kamu mau berbagi lagi soal gimana rasanya nanti dan bagaimana langkahnya nanti, aku tetap siap membantumu, Wulan. The best for you, Wulan. Ya, terima kasih banyak ya, Pak. Aku udah ngerasa lebih lega sekarang. Nanti aku Sama-sama, kabarin lagi ya, Pak. sama-sama, Wulan. Saya senang kamu mau berbagi dengan saya. Saya apresiasi keberanianmu. Selamat sore, Wulan ya. Sore, Pak. Sampai ketemu besok lagi. Siap.